siang rekan-rekan semua. Selamat datang di diskusi Jumatan Forcam yang insya Allah akan rutin setiap Jumat. Untuk hari ini kita kedatangan yang terhormat Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Widisadewa, yang terhormat Bapak Sekjen, Bapak Heru, dan yang terhormat Bapak Direktur Komunikasi Bea Cukai, Pak Nirwala. Hari ini kita akan membahas banyak hal ya teman-teman. Tapi kita karena nanti Pak Menteri juga ada jadwal sekitar pukul 3, makanya kita mungkin akan agak padat nih pembahasan. Agak padat Pak ya, karena sejak jam 3 nanti ke WG ya Pak. Untuk itu kita akan mulai aja langsung ke Pak Menteri. Silakan Pak, ada yang mau di breakdown dulu Pak mungkin, karena kita tahu nih Bapak dari BI kayaknya ada pembahasan sesuatu juga nih kayaknya. Mantap juga nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, saya dari BI barusan makan siang dengan gubernur BI. Mau ngomong santai sama 1 jam lebih. Sebenarnya tujuan saya cuma satu, dapat makan siang gratis. Kalau gubernur BI makannya enak, tapi kita diskusi sedikit lah tentang sinkronisasi kebijakan. Jadi kebijakan saya dengan Pak Sentral itu sinkron, dan yang beda sebetulnya. Cuman kan kadang-kadang di luar anggapannya kami dengan BI seolah berlawanan. Kami sinkron, selaras, harmoni lah. Apalagi tadi dia masih makan bebek goreng yang enak banget. Maka saya sama dengan dia pandangannya dari Pak. Kita aja utamanya. Jadi itu utamanya. Ya, langsung aja pertanyaannya, baru deh. Oke, yang nanya. Siapa yang mau bertanya? Pak, rupiah Pak. Rupiah 4% gitu ya? Iya. Itu yang bertanya-tanya orang menurut saya tuh, itu kebijakan Menteri Keuangan, ya kan, mendikte perbankan untuk naikin bunga deposito dolar ke 4%. Ke 4%. Oh, soal berantas ya. Jadi, nah, ada kebijakan seperti itu. Saya nggak pernah nyuruh Danantara atau keuangan atau bank untuk naikin bunga deposito seperti itu. Memang pernah ada diskusi kan waktu saya bilang di sana bahwa akan ada insentif ke pemegang falas supaya pindahin falas dari Singapura ke Indonesia kira-kira gitu. Cuman itu masih belum selesai, masih ada risiko yang mesti dihitung, dan sepertinya pada waktu Presiden memerintahkan timnya untuk menghitung risiko yang mereka sebelumnya tidak hitung. Jadi itu belum selesai. Jadi Danantara juga mestinya sih Danantara akan memerintahkan perbankannya untuk melakukan private business sesuai dengan kondisi pasar market base. Jadi nggak akan intervensi secara langsung juga. Dan saya termasuk orang yang pro market. Saya dorong bunga rendah, bukan dengan maksa turunkan bunga, tapi dengan memberi uang supaya emang supply-nya bertambah sehingga market mekanisme berjalan. Jadi kita selalu mengarahkan kebijakan kita untuk menggerakkan market supaya lebih efisien, bukan mendikte. Mungkin itu. Ada pertanyaan tentang yang ini aja. Ada pertanyaan tentang yang 4% tadi atau itu ke? Tidak ada. Tuh, ada lagi. Kamu di sini sekarang? Mana-mana. Kalau di kiri, kanan. tapi menurut Bapak yang dilakukan bank-bank himbara itu bagaimana Pak? Apakah counterproduktif untuk menjaga nilai rupiah atau bagaimana? Karena kan orang harus di dolar akhirnya dolar jadi tipis. Kalau kita lihat, kalau kebijakan seperti itu saja, bunga dolar 4%, bunga rupiah berapa? Yang dijamin LPS kan 375, sekarang kan lebih dari itu. Menurut Anda apa yang terjadi kalau dia bisa taruh dolar di sini dengan bunga lebih tinggi? Otomatis kan switching. Jadi itu yang mesti dihitung lagi oleh mereka nanti, oleh timnya yang diperintah oleh Pak Presiden. Saya udah mau dimasukkan itu, jadi mereka harus hitung itu dulu. Udah saya hitung sih. Cuman saya nggak tahu kenapa keluar angka itu. Mungkin ada yang terlalu eager menjalankan ide Pak Presiden. Artinya belum dihitung dulu resikonya. Untuk memperjelas, berarti artinya belum ada koordinasi dengan KSSK gitu Pak, misalnya sebelum kebijakan ini diputuskan oleh Lebaran? Belum. Bahkan dari
Yang saya tahu kan suruh belajar itu 2 minggu. 2 minggu itu akhirnya Jumat minggu depan. Ya belum balik SIM-nya. Jadi saya tunggu aja. Jadi belum ada. Harusnya kita udah itu baru kita diskusi dengan KSSK. Kan saya ketua KSSK. Saya belum dengar berarti belum. Saya diskusi dengan Gubernur BI juga tadi. Anda pernah dengar enggak juga? Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank. Iya. Tapi kita lihat mungkin mereka merasa itu atau enggak. Tapi yang jelas nggak ada instruksi dari kami, dari BI, dan antara juga biasanya mereka menekankan market base, artinya bisnis seperti bisnis entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik. Pak dikomplain juga sama Hotman Paris katanya mengalami kerugian juga bagi yang pembisnis ini karena bunga deposito turun, mungkin seperti apa? Kalau saya bilang itu yang saya mau, sebagian rugi, sebagian untung. Kalau yang minjem kan untung, bunganya pelan-pelan pasti bunga pinjaman turun. Kalau yang punya uang ya agak rugi, depositnya turun. Tapi akibatnya ya kalau Anda punya uang lebih, bunganya turun kan Anda nggak ragu untuk belanja kan. Kemarin bunganya misalnya tinggi 4, sekarang turun bawah itu, wah gua belanja nggak apa-apa deh. Itu satu, demand akan tumbuh kan dari situ. Yang kedua yang meminjam sama juga, tadinya bunganya tinggi, malas pinjam, uang mesti tetap lebih tinggi. Tapi ketika bunganya turun, cost of capitalnya turun, jadi return dia lebih rendah dari sebelumnya. Dia nggak ragu untuk pinjam. Ini yang disebut dampak dari turunnya opportunity cost of money. Kira-kira itu. Berarti targetnya memang orang-orang yang di kalangan atas, Pak ya? Bukan saya targetnya supaya ekonomi jalan. Perkara ada yang mungkin jangka pendek dia rugi, yang punya uang dia. Tapi kalau jangka panjangan sedikit aja, ekonomi kan muter. Orang itu kan punya perusahaan pasti, order naik, income naik, ini naik. Jangka panjang sedikit, mereka pasti untung, termasuk Hotman Paris. Nanti dia akan banyak order ke dia dengan karena uang banyak, bisnis banyak, lebih banyak orderan dan berani bayar lebih tinggi lagi. Jadi Pak Hotman agak sabar aja dikit. Apalagi? Pak, soal kurs Pak, jadi yang Bapak pikir Pak, ini kan hanya jangka pendek aja ya. Saya pikir karena apalagi nanti kalau kebijakan bunga tadi yang rendah, yang tadi uang saya masukin ke situ tadi mendorong sistem perekonomian. Jadi ini asing pasti masuk, bukan di capital market aja, bukan di short term, pasti pelan-pelan di FDI. Jadi gini, rahasia modal asing masuk ke sini bukan bunga yang tinggi, tapi prospek ekonomi seperti apa ke depan. Karena jangan Anda harap mereka mau masuk ke sini membangun ekonomi kita, nggak ada tuh. Mereka mau ke sini mau menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang ada di sini. Mereka semua profit oriented. Jadi kalau mereka lihat prospek ekonominya bagus, jangan kita pas, yang saya yakin akan kelihatan dampaknya dalam sebulan 2 bulan dengan lebih signifikan. Harusnya mereka akan lebih masuk ke sini. Tapi kan capital market kan lebih pintar, lebih cepat lihat ke depan. Begitu mereka melihat kebijakan kita, dia akan lihat, oh ini betul, dia akan invest duluan, dia nggak mau terlambat. Makanya Anda lihat kan minggu lalu akhir kan asing udah mulai masuk yang besar, yang masih takut. Jadi agak aneh, asing masuk rupiah melemah. Karena yang tadi ekspektasi yang berbeda dari pelaku pasar domestik, apalagi Anda media membuskan kan, oh bunga akan 4% dolar itu otomatis men-trigger keinginan untuk switch dari rupiah ke dolar. Jadi manusia itu kalau kita lihat ya, yang mendrive mereka kalau business entity itu profitability. Sama perusahaan begitu, Anda juga begitu, orang juga begitu. Nah kita akan kendalikan di sana. Pak, terkait dengan revisi undang-undang BUMN yang akan dilakukan di rapat paripurna